Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman kathiran birahmatika arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, irhamna birahmatikal wasi'ah wa'afina wa'afu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Para jemaah yang sedang berada di rumah Allah Masjid Kampung Pulai yang dirahmati Allah sekalian, ini pertemuan pertama sesudah bulan Syawal ya, bulan raya. Jadi diucapkan selamat raya kepada jemaah semuanya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Selalu bila di hari raya ikut sunnah Rasulullah SAW, kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Artinya apa? Semoga amal ibadat di bulan Ramadan diterima Allah. Semoga amal ibadat di bulan Ramadan diterima Allah. Itu maknanya taqabbalallahu minna wa minkum. Selalu juga diucap lepas salat ya, lepas salat taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadat diterima. Karena kalau ibadat tidak diterima, artinya usaha itu sia-sia saja. Sia-sia saja. Insyaallah tajuk sorotan kuliah maghrib pertama di Masjid Kampung Pulai ini merujuk kepada khutbah Jumat minggu lepas sebenarnya ya, tentang istiqamah sesudah Ramadan. Istiqamah sesudah Ramadan. Pentingnya istiqamah. Istiqamah inilah yang kita minta dalam salat, ihdina as-siratal mustaqim. Ihdina as-siratal mustaqim. Kemudian dalam ayat yang dibicarakan dalam khutbah Jumat, ayat itu diambil daripada surah Fussilat, halaman 480 bagi yang buka Quran ya, ayat 30. Di sini pula uniknya, ayat ini uniknya mengenai husnul khatimah. Pertama mengenai istiqamah betul, kedua mengenai husnul khatimah, yang ketiga mengenai jannah. Mengenai jannah, bahwa dalam ayat ini Allah berjanji bahwa orang istiqamah itu jannah sudah jadi miliknya. Maka kita buat tajuk kecil di samping, surga di tangan Anda. Tajuk besarnya menuju husnul khatimah. Baik, ambil berkat kita baca ayat ini ya. Barangkali boleh dibaca pasal dia punya font khatnya pun besar ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Allahumma ighfir lana warhamna. Baik. Maksud ayat ini mukmin yang meyakini Allah selaku Rabb. Dicakap Rabbunallah. Boleh juga disebut Rabbi Allah, Allahu Rabbi. Mukmin yang meyakini Allah sebagai Rabb. Lalu istiqamah dalam keyakinannya, paham dia Rabb itu apa, maka di belakang diuraikan perkataan Rabb itu ya. Di belakang diambil pada tafsir, ada 12 makna Rabb itu. Satu diantaranya Tuhanlah ya. Tapi ada lagi 11 lagi. Bukan Tuhan saja. Orang yang meyakini Allah sebagai Rabb, lalu istiqamah dalam keyakinannya, istiqamah dia Allah Rabb itu satu ikrar, sama dengan la ilaha illallah.
La ilaha illallah itu satu ikrar, sama dengan asyhadu an la ilaha illallah. Bila kita bersyahadah, bersaksi Allah sebagai ilah, Tuhan yang berhak disembah, ataupun Allahu Rabbi, Allah sebagai Rabb, itu perlu diisi, perlu kita istiqamah tentang keyakinan kita ini. Orang yang meyakini Allah sebagai Rabb, lalu dia istiqamah, mereka akan didatangi para malaikat saat akan meninggal. Nanti saat dia akan meninggal, kita hari-hari mendengar orang meninggal ya, ingin berjaya saat meninggal, ingin mendapat husnul khatimah, ini dia kuncinya. Maka tajuk kita menuju husnul khatimah. Ingin mendapat husnul khatimah, ingin dijaga Allah dan dijaga malaikat waktu ruhnya mau dicabut. Syaratnya di sini Rabbunallah tsumastaqamu. Itu saja. Meyakini Allah sebagai Rabb, kemudian kita istiqamah. Nah, malaikat akan mendatanginya saat akan meninggal. Malaikat malah memberi motivasi. Malaikat datang dan bercakap dengan orang yang akan meninggal tadi. Subhanallah, subhanallah, bercakap ya. Semasa hidup tak pernah melihat malaikat secara pandangan mata, tapi hati karena melihat malaikat. Macam juga syaitan iblis. Syaitan iblis tak nampak di mata, tapi karena nampak di hati. Malaikat juga begitu. Karena nanti dalam ayat berikutnya malaikat mengatakan kami bukan orang lain, katanya. Nanti dalam ayat berikutnya boleh kita simak nanti. Yang jelasnya malaikat yang datang menjumpai orang yang akan meninggal, dia membawa pesan dari Allah. Allah menyuruh malaikat bercakap dengan orang yang akan rohnya dicabut. Apa kata malaikat? La takhafu. Anda tak usah takut. Jangan takut mati itu. Mati itu berpindah alam. Dari alam fana ke alam barzakh. Mati itu beralih ke alam baru. Maka dalam bahasa Islamnya dikatakan intaqala ila rahmatillah. Bertukar, berpindah ke rahmat Allah. Indahnya Islam ya. Bila orang meninggal telah berpulang ke rahmatullah, katanya. Indah bah. Bukan mati saja, bukan meninggal dunia saja. Mati ya juga, meninggal dunia ya juga. Tapi berpulang ke rahmatullah. Bahasa Arabnya intaqala ila rahmatillah. Ada juga dikatakan intaqala ila jiwari rabbih. Kembali kepada Rabb. Jadi malaikat mengatakan la takhafu. Anda tak usah takut. Wala tahzanu, jangan risau, jangan sedih. Ini bercakap ya, meyakini orang yang akan meninggal, orang yang akan rohnya dicabut. Aji jangan takut ya. Artinya apa? Jangan takut menghadapi kematian. Aji ini kami jaga. Aji dijaga Allah. Jangan sedih. Jangan sedih berpisah dengan pasangan hidup Anda. Jangan sedih berpisah dengan anak, menantu, anak cucu, cicit, sahabat andai. Jangan sedih meninggalkan rumah, kediaman, kendaraan, harta benda. Jangan sedih. Wa absyiru bil jannah, malah bergembiralah dengan meraih surga Allah yang telah dijanjikan selama ini. Aji jelas ahlul jannah. Ini indahnya orang ya. Indahnya orang yang akan meninggal disebut oleh malaikat jannah sudah jadi miliknya. Inilah husnul khatimah. Ini yang dikatakan husnul khatimah, orang tuh didatangi malaikat waktu nak meninggal, dijaga oleh malaikat. Ini pasti ya, kalau memenuhi dua syarat tadi, iman dan istiqamah. Kemudian malaikat itu menerangkan siapa mereka. Dalam ayat 31 tuh, nahnu awliyaukum. Kami ini penolong pembantu Anda. Kami datang disuruh Allah membantu kamu. Membantu Haji. Haji akan bertarung dengan maut. Jadi kami perlu bantu supaya yakin. Bukan dilepas sendiri.
bukan dibiar. Kami ini pembantu penolong Anda. Fil hayatid dunia, sejak di dunia lagi. Subhanallah. Orang yang akan didatangi malaikat waktu nak meninggal, hidupnya dijaga malaikat. Fil hayatid dunia, 24 jam malaikat bersamanya. Bukan dia berdangan dengan musuh ya, bukan dia berkawan dengan musuh, berbaik-baik dengan musuh. Dia dengan malaikat. Fil hayatid dunia, katanya sejak dari dunia. Wa fil akhirah, hingga ke akhirat. Kalau dilihat dalam tafsir, katanya di sini dalam tafsir ayat ini, masa nak meninggal datang malaikat. Dalam kubur orang itu tidak bersendirian, malaikat bersamanya. Di padang mahsyar nanti malaikat akan urus orang tu. Tidak mungkin waktu nak mati diurus kemudian di padang mahsyar dibiar. Berarti kalau begitu pentadbiran Allah tidak kemas. Padahal Allah tuh ahkamul hakimin, paling bijak, wa khairur rahimin, paling rahim, paling rahman. Subhanallah. Subhanallah. Kami ini bukan orang lain, kami adalah penolong dan pembantu Anda sejak di era dunia hingga ke akhirat. Dalam tafsir dikatakan sampai ke jannah diurus malaikat. Mulianya orang beriman ya, mulianya orang beriman. Begitulah pentadbiran Allah. Saat nak ruhnya dicabut dijaga, kemudian digembirakan, diberi motivasi dan dinyatakan bahwa orang yang akan meninggal itu adalah kekasih Allah, ahlul jannah. Subhanallah. Dalam surga kamu akan mendapati apa yang kamu inginkan, malah apa yang kamu dambakan. Ini janjinya ya. Hal ini semuanya adalah sebagai anugerah Allah yang Maha Ghafur dan Maha Rahim. Allah itu Maha Ghafur. Allah itu Maha Ghafur. Maha Ghafur, Maha Pengampun ya. Ghafur. Tapi sepatutnya kita karena belajar nama-nama Allah yang seperti Ghafur, Rahman, Rahim, tak payah terjemah. Ghafur artinya apa? Mengampun dosa yang besar. Dalam ayat lain nanti ada juga Allah itu Ghaffar. Ghafur Allah itu juga, Ghaffar juga, Ghafir juga. Berkenaan dengan keampunan paling kurang ada 3 ya. Ghafur, Ghafurun, Rahimun. Maha Ghafur, Maha Rahim. Rahim, kasih sayang yang tiada had untuk orang beriman. Jadi kalau kita lihat sejarah Imam Hasan Basri, bila baca ayat di atas, Imam akan berdoa, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Bagus kita jadikan ayat ini sebagai wirid ya. Ayat 3 ayat pendek, ayat yang menjamin orang tu meninggalnya husnul khatimah. Menjamin orang tu surga jadi miliknya. Menjamin orang tu dijaga malaikat. Orang beriman sepatutnya melihat kehidupannya dijaga malaikat. Apa contohnya? Contohnya time nak solat maghrib, setengah jam sebelum solat, 1 jam sebelum solat, malaikat sudah datang membawa pesan. Malaikat sudah datang membawa pesan. Haji katanya, solat maghrib. Itulah kerja malaikat. Ada orang yang tidak diingatkan, lain dengan malaikat, tidak ada, signal tidak ada. Ini orang lainnya dengan malaikat cantik, signalnya kuat. Sebelum maghrib datang malaikat mengingatkan haji ya, solat di masjid. Kadang-kadang dari pagi lagi dia berniat nak solat 5 waktu di rumah Allah berjamaah di awal waktu, ataupun dari sesudah solat asar. Solat asar dia di masjid, lepas solat dia nanti, ya Allah nanti saya maghrib akan ada lagi ya Allah. Begitu sebaiknya ya. Itu tanda orang itu dijaga oleh malaikat. Maka Imam Hasan Basri berdoa bila membaca ayat tadi, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, engkaulah Rabbi, kurniailah kami istiqamah. Kuncinya 2 ya. Kuncinya 2 nak mendapat priority tadi,
atau kemudahan tadi kuncinya dua, iman dan istiqamah. Rabbunallah tsumma istaqamu. Baik, coba kita baca ayat ini, ayat pertama, kemudian kita support dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Boleh berhenti di situ. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Kita baca lagi. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Atau dibaca sampai ke penghujung ayat juga boleh. Ayo coba kita baca sampai allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. Membaca Quran seperti ini, inilah bacaan yang diamalkan oleh Rasulullah SAW, inilah bacaan yang diamalkan oleh para sahabat. Malah Nabi Muhammad pernah sholat satu malam, satu ayat saja dibaca baginda. Ayat itu ayat doa. Ini ayatnya bukan ayat doa, tapi disupport dengan doa. Ayatnya bukan ayat doa. Rasulullah pernah membaca ayat surat Al-Maidah ayat nomor 118. Ayat itu ayat doa. Lalu baginda membaca mungkin ratusan kali, ribuan kali ya. Kita tak tahu, walau alam. Yang penting katanya dalam riwayat itu Nabi Muhammad pernah sholat di malam hari, dibacanya ayat doa satu malam sholat, ayat yang sama. Kalau bagi yang buka Quran boleh lihat halaman 127 ayat 118 surah Al-Maidah. Ayat ini ayat doa untuk umat. Baginda mendoakan umat dalam sholat. Apalagi kita untuk mendoakan diri ya, mendoakan keluarga. Bila kita baca ayat tadi, kita niatkan untuk diri, kita niatkan untuk pasangan hidup, kita niatkan untuk ahli keluarga, untuk menyelamatkan ahli keluarga. Ajar mereka ayat ini, nanti balik rumah duduk bacakan ayat ini, tengok tafsirnya. Boleh juga disemak dalam kertas yang diedarkan ini ya, bahwa inilah jalan selamat. Baginda Rasulullah SAW pernah membaca ayat 118 surat Al-Maidah satu malam, mendoakan umat. Kebetulan ayat itu ayat doa. Itu pun bukan doa secara direct. Boleh dibaca kalau yang buka Quran ya, ayat 118 surah Al-Maidah halaman 127. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In tu'adzibuhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Rasulullah mendoakan umatnya. Apa bunyi ayat ini? Apa maksudnya? Ya Allah, kalau engkau azab mereka, artinya umat Islam, kalau engkau azab mereka ya Allah, fa innahum ibaduk, mereka itu hambamu juga ya Allah, bukan orang lain. Memang umatku, tapi hambamu. Kalau engkau azab mereka, mereka itu adalah hambamu juga ya Allah. Wa in taghfir lahum, kalau engkau beri mereka keampunan, maghfirah, fa innaka antal azizul hakim, engkau maha gagah lagi maha bijaksana. Artinya apa? Ya Allah, ampunlah dosa umatku, jangan azab mereka. Itu maksudnya. Di sini ayatnya bukan ayat doa, tapi kita boleh support dengan doa. Itu maka Imam Hasan Basri mengajar kita dengan doa Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Subhanallah. Imam Hasan Basri lahir tahun 21 Hijrah, meninggal dunia 110 Hijrah. Imam Hasan Basri tokoh ulama yang semasa dengannya, dan dikatakan tokoh ulama tabi'in yang berjumpa dengan sahabat. Subhanallah. Ayo kita baca lagi ya sampai tu'adun, kemudian kita baca doanya Allahumma anta rabbuna. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu
ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. Kemudian di bawah subtopik bertilawah dan berdoa, kita boleh juga cadangkan beberapa doa yang ada dalam catatan ini ya. Bila kita baca innallazina qalu rabbuna tsumma istaqamu, bila kita baca ungkapan ataupun potongan ayat innallazina qalu rabbuna tsumma istaqamu, tadi bacaan doanya Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Bila kita sambungkan tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Boleh juga kalau sudah dibaca tadi Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah, di penghujung ayat boleh tambah lagi Allahumma ja'alna minhum. Kami ingin seperti ini ya Allah. Allahumma ja'alna minhum. Kemudian bila sampai ke penghujung, boleh lagi diulangkan doa yang sama. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ataupun Allahumma ja'alna minhum. Itu boleh belaka. Yang penting beginilah cara berdoa semasa bertilawah. Bukan baca saja tidak berdoa. Kita baca Quran, kita tilawatul Quran dan kita support dengan doa. Bila sampai ke penghujung ayat nuzulam min ghafurir rahim, Allahumma ighfir lana warhamna. Ataupun Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bayangkan ya, bila orang itu tak pernah buat benda seperti ini, bila dia buat, nanti malaikat kagum melihatnya. Ya Allah, hambamu membaca kalam sucimu dan dia berdoa ya Allah. Subhanallah. Orang-orang saleh dulu membuat dalam salat dan di luar salat. Dalam salat dan di luar salat. Subhanallah. Subhanallah. Baik. Kita baca lagi ya, sekali lagi dan kita support dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Doa itu boleh diulang-ulang. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Subhanallah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allahumma ja'alna minhum. Kami ingin seperti mereka ini Allah, yang didatangi malaikat waktu nak meninggal, yang dikatakan oleh malaikat kepadanya, surga sudah jadi miliknya, surga sudah di tangan Anda. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirati wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ataupun Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum ini boleh diaplikasikan untuk ayat yang lain juga. Contohnya kita baca alif lam mim ya. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Allahumma ja'alna minhum. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allahumma ja'alna minhum. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Allahumma ja'alna minhum. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahumma ja'alna minhum. Boleh. Asal ayat itu ayat tentang orang beriman, tentang orang muttaqin, tentang pujian Allah kepada hambanya yang taat,
kita boleh support dengan Allahumma ja'alna minhum. Kami ingin seperti itu ya Allah. Baik. Sekarang ayat 32. Ayat 32. Nuzulan min ghafurir rahim. Itu satu ayat tersendiri ya. Ayatnya pendek. Nuzulan min ghafurir rahim. Allah maghfir lana warhamna. Di sini Allah menyanjung dirinya. Allah memuji zatnya. Bahwa Allah itu ghafur, Allah itu rahim. Kita mintalah, ya Allah, Engkau ghafur, pengampun, ampunlah kami ya Allah. Allah maghfir lana. Ampunlah kami ya Allah. Rahim, Allah itu Maha Rahim. Warhamna, ampuni dan rahmatilah kami ya Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Rasulullah SAW pernah mendengar sahabat baca Quran satu ayat saja. Baginda pernah mendengar sahabat membaca ayat satu ayat saja ya, ayat Quran satu ayat saja. Orang itu membaca, menangis dan berdoa. Baginda pun mendengar, merespon dan berdoa. Ayatnya apa? Awal ayat surah Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Baginda menjawab, ayat ini ayat bertanya ya. Ayat ini ayat bertanya, yang ditanya Rasulullah, yang menanyanya Allah. Allah menanya nabinya. Kalau kita baca ayat itu berarti Allah menanya kita yang baca itu. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Pada dasarnya ayat itu menanya Rasulullah. Tapi kalau kita yang baca, si pembaca lah. Atau kalau kita dengar, si pendengar lah. Atau kedua-duanya sekali. Maka Rasulullah, karena ayat ini ayat bertanya, baginda menjawab, sudahkah sampai kepadamu cerita hari kiamat? Jawaban baginda, na'am atani. Ya sudah sampai ceritanya. Rasulullah faham hari kiamat. Orang dulu faham hari kiamat. Orang sekarang tidak faham. Kenapa? Quran tak dibaca. Dibaca pun membaca yang disurat saja. Membaca yang tersurat saja. Dia bertajwid, dia bertaranum. Tapi yang di sebalik bacaan dia tidak faham. Bacaannya hebat. Dia khatam Quran. Tapi satu ayat tidak ada yang lekat di hatinya. Karena tidak faham. Orang itu kalau faham hari kiamat, hal ataka hadisul ghasyiyah, sudah sampai kepadamu cerita hari kiamat. Kalau dia faham hari kiamat itu macam mana, dia tak akan jemu baca Quran. Dia tak akan bosan datang ke masjid. Bukan Ramadan saja ke masjid. Ramadan saja ke masjid bukan. Ke masjid 12 bulan setahun. 7 hari seminggu. 5 waktu sehari. Amalan baginda Rasulullah SAW ke masjidnya setiap waktu. Setiap azan berkumandang, sepatutnya kita sudah ada di rumah Allah. Itulah orang yang diingatkan oleh malaikat tadi. Kan ayat Nahnu awliyaukum tadi, ayat nomor 31 menyatakan bahwa orang itu bersama malaikat. Tidak pernah lupa. Tadi ayat yang dibaca imam salat maghrib rakaat pertama surah Al-Maun itu cerita orang yang lupa salat sampai qada salatnya. Tercela sekali. Fawailul lil musallin, celaka dan neraka untuk orang yang bersalat. Salat juga, tapi dah habis waktu baru salat. Dikecam. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang salat. Salatnya dah habis waktu baru nak salat. Qada. Tapi dia kena salat juga. Tapi kira sialan. Orang yang excellent salatnya, orang yang salat bersama imam, salat berjamaah, jangan masbuk. Tidak masbuk ya. Tidak masbuk. Jadi begitulah amalan kita ya. Kita baca ayat ini, kita support dengan doa. Beginilah cara Rasulullah, cara yang diajarkan oleh Imam Hasan Basri. Kemudian di belakang ini boleh kita semak beberapa petikan tentang makna Rabb. Rabb itu satu antaranya maknanya Tuhan, betul lah. Kedua makna Malik, pemilik.
yang memiliki alam ini semuanya. Yang kedua makna penghulu, macam ketua. Yang keempat makna murabbi, yang mentarbiah, yang mendidik kita ini. Allah mendidik kita dengan masjid. Allah mendidik dengan Ramadan, dikasih Ramadan 1 bulan. Macam mana keluar Ramadan? Ada hasil tak? Ada peningkatan tak? Ada progres tak? Sebulan berlapar, berdahaga. Sebulan bertarawih. Sebulan bertadarus. Sebulan berqiyamul lail. Allah itu mentarbiah kita, murabbi. Allah itu juga mudabbir, yang mengatur kita, mengatur hidup mati orang itu. Kita hari-hari dengan orang meninggal. Nah, ini ada jenazah sedang dimandikan ya. Nanti tiba masanya giliran kita pula. Mudabbir, Allah mentadbir. Hari ini orang ini, besok orang ini, lusa orang ini. Nah. Muslih, pencipta kemaslahatan. Al-Mutasarrif, yang mengatur semua peristiwa yang terjadi. Al-Jabir, yang menutupi kekurangan orang tuh. Al-Ma'bud, Tuhan yang disembah. Al-Mutammim, yang menyempurnakan segala urusan makhluk. Al-Mun'im, pemberi nikmat. Kita berbalut nikmat 24 jam. Al-Qayyim, yang menjaga alam ini, menjaga makhluk ini. Ini semua makna Ar-Rabb. Itu maka kita tak berani menerjemahkannya dengan Tuhan saja, karena maknanya di sini ada 12. Jadi kita katakan saja Rabbi ataupun Rabbuna ataupun Rabbana. Ini tambah di sini, tambah istighfar ya. Istighfar yang ada di dalamnya kata-kata Rabb yang dulu sudah kita sebut, Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, berilah kami keampunan. Ya Allah ya Rabbi ya. Di sini kita terjemahkan saja dengan ya Allah. Ya Allah, berilah kami keampunan, kami ini kelak akan kembali kepadamu ya Allah. Artinya apa? Kita mengingatkan saat kita akan kembali kepada Allah, saat malaikat akan datang memberi kita motivasi untuk meyakinkan kita bahwa kita itu termasuk ahlul jannah. Kemudian bila dilihat kepada hikmahnya, Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir, ada dalam 15 hikmah yang tercatat di sini ya. Mungkin kalau disemak lagi nanti ada tambahnya lagi tuh. Yang jelasnya inilah diantara zikir yang sepatutnya kita banyak baca. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ingat saat kita akan kembali kepada Allah. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ampunlah dosa kami ya Allah, kami akan kembali kepadamu. Tolonglah ya Allah, itu maksudnya. Ayo kita baca ya. 3 kali kita niatkan untuk diri, untuk pasangan hidup, untuk ahli keluarga, untuk mak bapak, datuk nenek, bapak mertua, ibu mertua yang masih hidup, yang sudah meninggal, untuk semua rakyat ke bawah duli, untuk semua umat Islam semuanya. Karena ini mengcover semuanya. Ya Allah, ampunlah dosa kami itu semuanya. Baik, kita baca ya 3 kali. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. 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 Ini ayatnya sudah mengandung doa. Jadi tidak perlu support dengan doa lagi, dia sudah doa. Tapi ayatnya bukan ayat doa sebenarnya. Ayatnya ayat kenyataan tapi mengandung message doa dan berisi doa. Boleh kita baca dari awal, dari amanah Rasulullah ya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. 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 Zikir yang sudah hafal dari damit ya, dari kecil, ayo dibaca banyak-banyak. Kalau kita membaca zikir doa dari Al-Quran, dia dikira huruf, ternyata hurufnya 20 huruf. Dalam khutbah Jumat bulan Ramadan dikatakan bila kita baca Quran 1 huruf nilainya 10. Jadi 1 kali membaca Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir nilainya 200. Dalam 1 menit kita boleh
menyebut 20 kali. 20 kali 200, 4.000 per menit. Balik rumah nanti dari masjid, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ada masa kosong, ada masa senggang, baca banyak-banyak. Itulah orang yang berdampingan dengan malaikat. Orang yang disupport malaikat banyak zikirnya, banyak istighfarnya, banyak tasbihnya, banyak Qur'annya. Orang yang tidak disupport malaikat, tidak ada zikir. Berjalan 5 menit, 10 menit, kosong dalam perjalanan. Tidak disupport malaikat. Kita ingin disupport malaikat, banyakkan zikir. Zikir-zikir yang ringan dulu ya. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, paling ringan sekali ya. Paling ringan sekali. Ayo kita baca. Kita baca 10 kali ya. Kita start daripada amanar Rasul, kemudian kita baca 10 kali. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir 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 ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Orang yang rajin beristighfar, orang yang didekati malaikat, berdampingan dengan malaikat. Orang yang rajin beristighfar, orang yang ditakuti oleh iblis, ditakuti oleh setan iblis. Setan iblis yang paling takutnya bila dengar orang itu beristighfar ataupun berta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sangat takut iblis. Mereka itu lumpuh dengan istighfar, lumpuh dengan isti'azah ataupun ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu maka Allah menghimbau, memanggil kita untuk selalu beristi'azah, membaca auzubillah. Qul a'udzu birabbin nas. Mintalah perlindungan Allah. Jangan tidak. Apalagi kalau kita berhadapan dengan gejala-gejala gangguan syaitan yang membuat kita jadi lalai. Kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim, kita baca astaghfirullahalazim, kita baca ghufranaka rabbana wa ilaikal masir dan lain-lain juga ya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Allahumma fas sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyana wal muslimin wan nas ajma'in. Allahumma fasna min kulli su'. Allahumma fasna min kulli makruh. Allahumma fasna min kulli su'. Allahumma fasna min kulli makruh. Allahumma hafazna min kulli su' Allahumma hafazna min kulli makruh fil hali wal ma'al jisman wa ruha uktub lana kullal khair wa hayyi lana kullal khair biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir ghufranaka rabbana wa ilaikal masir ghufranaka rabbana wa ilaikal masir ghufranaka rabbana wa ilaikal masir Allahumma arham amwatana wa amwatal muslimin Allahumma arham amwatana wa amwatal muslimin Allahumma arham amwatana wa amwatal muslimin warhamna idza ma sirna min ahlil kubur Allahumma arhamna idza ma sirna min ahlil kubur Allahumma arhamna idza ma sirna min ahlil kubur waj'alna min ahli firdausakal a'la ya mujibas sa'ilin Allahumma adkhilna firdausakal a'la ya mujibas sa'ilin Allahumma adkhilna firdausakal a'la ya mujibas sa'ilin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa usna ilaika rafiqa ya akramal akramin warham al-muallimin al-muta'allimin Allahumma arham al-muallimin al-muta'allimin Allahumma arham al-muallimin al-muta'allimin al-muntamina ilaihim warham jami'al muslimin wal muslimat az-zairina wal mu'tamirin wal muqimin Allahumma arham az-zairina wal mu'tamirin wal muqimin ya mujibas sa'ilin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin jazakumullahu khairan barakallahu fikum inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.